Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan seperti biasa, kita akan membahas salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Hari ini kita akan membahas surat rasuli, yaitu dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan 21. Dan kita akan menghayatinya di dalam tema ciptaan baru. Mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu melalui pemahaman Alkitab. Mampukan kami dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu, khususnya di dalam kami menghayati 40 hari masa puasa Prapaskah ini. Inilah kami ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 21. Yang demikian dituliskan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya. Hosiana. Saudara yang kasih Tuhan, menurut para ahli, surat 2 Korintus ini adalah rangkaian beberapa surat, dan tentu di sana ada berbagai pengalaman Rasul Paulus yang terkait satu dengan yang lain. Dan nampaknya surat yang kita baca ini berkaitan dengan pengalamannya akan adanya penolakan terhadap kerasulannya. Karena Rasul Paulus bukanlah murid Yesus, dan dia dulu adalah seorang penganiaya jemaat. Maka Rasul Paulus menggunakan istilah ciptaan baru. Ciptaan baru ini juga berkaitan untuk membuktikan bahwa dirinya sudah tidak sama lagi dengan pribadinya yang dulu, yang adalah penganiaya jemaat. Bagaimana ciptaan baru itu bisa terwujud? Ternyata prosesnya dijelaskan ada pendamaian dengan Allah. Nah, saudara, bagi orang yang beragama, bagi orang yang beribadah kepada Allah, tentu kita tahu tidak mungkin orang yang beribadah kepada Allah berseteru dengan Allah. Karena dia bukan memusuhi Allah tetapi menyembah Allah. Kenapa perlu diperdamaikan dengan Allah? Bukankah jemaat Korintus juga mereka adalah umat Allah? Benarkah demikian, saudara? Mari kita perhatikan. Kenapa perikop 2 Korintus ini diangkat menjadi sebuah rangkaian bacaan leksionari di minggu-minggu Prapaskah, 40 hari puasa, di mana kita bergumul di dalam penyesalan, di dalam pertobatan, penyangkalan diri, dan kita semua perlu bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Paulus menggunakan istilah ciptaan baru, maka kita bisa kembali pada narasi keluarga manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yang ada di dalam kisah di kitab Kejadian. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Tentu kita bisa melihat akarnya adalah ketika manusia tidak bisa menerima kenyataan keberadaan dirinya dan dia ingin menjadi seperti Allah. Demikian juga
dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh anak Adam dan Hawa, yaitu Kain. Dia membunuh Habel. Apa sebabnya? Karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa persembahan Habel diterima oleh Allah, tetapi persembahannya tidak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kekecewaan yang dirasakan oleh Kain ini sesungguhnya mengarah pada perasaan bahwa Allah itu tidak adil. Yang nampak memang adalah kekecewaan terhadap sesama manusia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kekecewaan ini bisa menghanyutkan kita kepada dosa. Bahkan kita bisa terus ditarik kepada dosa yang semakin menghanyutkan kita, seperti yang terjadi pada kisah Kain dan Habel. Kekecewaan bisa menyeret kita untuk terkungkung di dalam dosa bila kita memelihara perasaan itu. Bagaikan bom waktu saja, pada saatnya meledak demikian dahsyat. Saudara, kita perlu sadari bahwa kekecewaan kita itu bisa sesungguhnya mengarahkan kita menjadi seteru Allah. Kita berseteru dengan Allah, kita bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara, kita perlu didamaikan dengan Allah. Dalam setiap peristiwa kita mengalami kekecewaan, kita perlu didamaikan dengan Allah. Apa wujud bagaimana kita didamaikan dengan Allah itu? Bukan dengan korban bakaran, korban penebusan dosa, itu sudah tidak lagi diperlukan. Karena Yesus Kristus telah berkorban bagi kita, menebus dosa manusia, menebus dosa dunia. Tetapi penebusan Tuhan Yesus Kristus itu bisa menjadi sia-sia apabila kita tidak bersedia untuk menyambut anugerah penebusan itu dengan menjalani proses pertobatan, dengan menjalani proses pendamaian dengan Allah. Saudara, bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Allah kan tidak kelihatan. Apa yang praktis yang dapat kita lakukan untuk bisa berdamai dengan Allah, untuk bertobat dari dosa kita? Kalau kita mengacu salah satu penjelasan dalam Matius 25 ayat yang ke-40, di sana dituliskan, raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Jadi apa yang kita lakukan kepada orang yang paling hina, apa yang kita lakukan kepada orang yang kita tidak sukai, apa yang kita lakukan kepada orang yang kita benci, atau bahkan yang jahat kepada kita, yang kita sungguh sangat membencinya juga, yang memusuhi kita, itu adalah wujud sikap kita kepada Allah. Saudara, pertobatan itu sebuah proses, bukan sekali jadi. Pertobatan itu adalah didamaikan dengan Allah. Dan wujudnya adalah didamaikan dengan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan kita itu dalam damai, sebagaimana Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka seperti teladan Tuhan Yesus Kristus yang diserang, yang dianiaya, yang disiksa sampai disalibkan, ia berserah kepada Allah. Dengan damai dia mampu berkata, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan sepenuh hati Tuhan Yesus berkata, "Jadilah kehendakmu," dan dia siap menjalani setiap peristiwa kenyataan yang menimpanya. Maka marilah kita juga siap untuk memikul salib. Marilah kita siap untuk berdamai dengan setiap kenyataan hidup yang walaupun itu menyakitkan, tetapi kita bisa memaknainya sebagai sebuah proses pembaharuan diri menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudara, setiap orang mengalami kekecewaan. Kita juga tentu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang bisa mengecewakan kita, tapi kita perlu hati-hati. Kekecewaan itu jangan dipelihara. Kekecewaan yang dipelihara bisa menyeret kita menjadi seteru Allah. Maka kita perlu berdamai.
Kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Caranya adalah dengan menghayatinya di dalam teladan salib Kristus. Kita boleh memaknai bahwa setiap kekecewaan, setiap penderitaan bahkan adalah sebuah proses pembaharuan dari Tuhan untuk menjadi lebih menghayati damai yang sesungguhnya, yang tidak ditentukan oleh situasi di tengah-tengah kita, tetapi ditentukan oleh penghayatan iman kita kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan yang mengasihi kita. Dan kita boleh menjadi ciptaan baru. Maka seperti yang dituliskan pada ayat 16 dan 17, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saudara, kita menghayati hidup kita sebagai ciptaan baru dengan melepaskan segala kekecewaan kita di masa lalu. Menghayati diri diperdamaikan. Diperdamaikan dengan setiap kenyataan hidup, diperdamaikan dengan Allah, dan kita akan boleh merasakan damai sejahtera yang sempurna dari Allah, dan kita menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Saudara, demikianlah pengantar PA hari ini. Kita bisa menanggapinya di dalam grup WhatsApp Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati.